Yo, welcome back to my channel di Sarjana Cuan. Channel terkeren masa kini ya. Sampurasun semuanya, kumaha damang para ngabes-ngabes urang. Semoga kalian diberi kesehatan selalu dan dilancarkan rezeki kalian masing-masing ya. Kembali lagi nih dengan gua. Dan di kesempatan kali ini, gua akan memprediksikan 5 pertandingan. Seperti biasa ya, di sini gua sudah siapin 5 tim pilihan dari gua nih. Di pertandingan pertama ini, di sini gue ngambil dari La Liga Spanyol yang mempertemukan antara Real Madrid berhadapan dengan Celta Vigo. Dan di pertandingan kedua, di sini gue ngambil dari Liga Inggris yang mempertemukan antara Brentford berhadapan dengan Manchester United. Dan di pertandingan ketiga, di sini gue ngambil dari Liga Inggris yang mana ini big match dari Liga Inggris ya, yang mempertemukan antara Chelsea berhadapan dengan Liverpool. Dan di pertandingan keempat, di sini gua ngambil dari Bundesliga yang mempertemukan antara Freiburg berhadapan dengan Bayer Leverkusen nih. Dan di pertandingan terakhir kita ditutup dari Liga Italia. Ini juga big match juga dari Liga Italia ya, yang mempertemukan antara AS Roma berhadapan dengan Fiorentina nih. Oke, gak usah lama-lama, kita lanjut aja langsung masuk ke pertandingan kita yang pertama. Di pertandingan pertama, pertemukan antara Real Madrid berhadapan dengan Celta Vigo. Kita lanjut aja langsung masuk ke head-to-head dari kedua tim nih. Di 5 pertandingan terakhir dari Real Madrid, di sini Real Madrid berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali kekalahan ya. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari sang tamu, di sini Celta Vigo berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 2 pertandingan terakhirnya berakhir dengan kekalahan nih. Dan kalau kita masuk ke 5 pertemuan terakhir antara Real Madrid berhadapan dengan Celta Vigo, di sini nampaknya masih diunggulkan ke Real Madrid nih. Di sini Real Madrid berhasil mendapatkan 4 kali kemenangannya atas Celta Vigo. Sementara Celta Vigo tersendiri belum mampu mendapatkan kemenangannya sama sekali ya di pertemuannya melawan Real Madrid. Di sini Celta Vigo baru bisa menahan imbang aja sebanyak 1 kali dari 5 pertemuan terakhirnya melawan Real Madrid nih. Dan kalau kita masuk ke klasemen sementara La Liga Spanyol, di sini Real Madrid berada di peringkat kedua dengan total poinnya 72 poin dari 33 pertandingan. Sementara Celta Vigo tersendiri, di sini Celta Vigo berada di peringkat ke-7 dengan total poinnya 46 poin dari 33 pertandingan. Oke, nggak usah lama-lama, kita lanjut aja langsung masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot nih. Di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 1,5 dan juga angka 1,1/4. Dan untuk operandernya, para bandot di sini sudah nyiapin angkanya, ada angka 3,5 dan juga angka 3,3/4. Dan di periode sini, gua saranin kalian bisa ngambil ke Real Madrid ya. Kalian bisa ngambil ke Real Madrid dengan ngambil pur 1,5. Dan untuk operandernya, di sini gua saranin kalian bisa ngambil ke over 3,5 nih. Di sini gue yakin banget Real Madrid bakal menang dengan selisih 2 gol ya. Dan untuk prediksi skor gua di sini bakal dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor 3-1 untuk kemenangan Real Madrid nih. Oke, kita lanjut aja langsung masuk ke pertandingan yang kedua. Di pertandingan kedua ini mempertemukan antara Brentford berhadapan dengan Manchester United. Kita lanjut aja langsung masuk ke head-to-head dari kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir dari Brentford, di sini Brentford berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali kekalahan, dan 2 kali hasil imbang ya. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari sang tamu, di sini Manchester United berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang, dan 2 kali kekalahan. Dan kalau kita masuk di 5 pertemuan terakhir antara Brentford berhadapan dengan Manchester United, di sini nampaknya masih diunggulkan ke Manchester United nih. Di sini MU berhasil mendapatkan 3 kali kemenangannya atas Brentford, sementara Brentford sendiri baru bisa mendapatkan 1 kali kemenangan aja nih di 5 pertemuan terakhirnya melawan Manchester United. Dan 1 pertandingan terakhirnya berakhir dengan hasil imbang ya. Dan kalau kita masuk ke klasemen sementara Liga Inggris, di sini Brentford berada di peringkat ke-11 ya dengan total poinnya 49 poin dari 34 pertandingan. Sementara MU tersendiri, di sini MU berada di peringkat ke-15 ya dengan total poinnya 39 poin dari 34 pertandingan. Ini selisih poinnya lumayan cukup jauh ya, yaitu selisih 10 poin nih.
Oke, gak usah lama-lama, kita lanjut aja langsung masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot ya. Di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 3 per 4 dan juga ada angka 1. Dan untuk operatornya, di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 2, 3 per 4 dan 3. Dan di sini gua saranin kalian bisa menahan ke Manchester United. Kalian bisa menahan ke Manchester United dan ngambil angka handicapnya 3 per 4. Dan untuk over-undernya, di sini gue saranin kalian bisa ngambil ke over 23 per 4. Di sini gue yakin banget lebih dari 3 gol untuk pertandingan Brentford berhadapan dengan Manchester United nih. Untuk prediksi skor gue, ini gue yakin nampaknya bakal terjadi draw ya. Ini gue yakin banget bakal berakhir draw dengan skor 2-2 nih. Oke, kita lanjut masuk ke pertandingan ketiga. Ini big match dari Liga Inggris yang mempertemukan antara Chelsea berhadapan dengan Liverpool ya. Kita lanjut masuk ke head to head dari kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir dari Chelsea, sini Chelsea berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan, 1 kali kekalahan, dan 1 pertandingan terakhirnya berakhir dengan hasil imbang. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari sang tamu, di sini Liverpool berhasil mendapatkan 4 kali kemenangan dan 1 pertandingan terakhirnya berakhir dengan kekalahan. Dan kalau kita masuk di 5 pertemuan terakhir antara Chelsea berhadapan dengan Liverpool nih, di sini nampaknya Chelsea belum mampu mendapatkan kemenangannya sama sekali ya. Di sini Liverpool justru yang mampu mendapatkan kemenangannya sebanyak 2 kali dari 5 pertemuan terakhir mereka ya. Sementara itu, Chelsea hanya mampu menahan imbang aja nih sebanyak 3 kali dari 5 pertemuan terakhirnya melawan Liverpool. Dan kalau kita masuk ke klasemen sementara Liga Inggris, di sini Liverpool berada di puncak klasemen ya, dengan torehan poinnya 82 poin dari 34 pertandingan. Sementara Chelsea tersendiri, di sini Chelsea berada di peringkat kelima dengan torehan poinnya 60 poin dari 34 pertandingan. Oke, gak usah lama-lama, kita lanjut aja langsung masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot nih. Di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 1/4 dan juga angka setengah. Untuk over-undernya, di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 3 dan juga ada angka 23 per 4 ya. Dan di sini gua saranin kalian bisa ngambil ke Chelsea. Kalian bisa ngambil Chelsea dengan ngambil pur 1/4. Dan untuk over-undernya, di sini gua saranin kalian bisa ngambil ke over 3 nih. Ini gue yakin banget bakal terjadi lebih dari 3 gol untuk pertandingan antara Chelsea berhadapan dengan Liverpool ya. Untuk prediksi skor gua ini bakal dimenangkan oleh Chelsea dengan skor tipis 3-2 nih. Oke, kita lanjut aja langsung masuk ke pertandingan yang keempat. Di pertandingan keempat ini, di sini ngambil dari Liga Jerman ya, yang mempertemukan antara Freiburg berhadapan dengan Leverkusen. Kita lanjut aja langsung masuk ke head to head dari kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir dari Freiburg, di sini Freiburg berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 pertandingan terakhirnya berakhir dengan kekalahan nih. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari sang tamu, di sini Bayer Leverkusen berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali kekalahan, dan 2 kali hasil imbang ya. Dan kalau kita masuk di 5 pertemuan terakhir antara Freiburg berhadapan dengan Leverkusen nih, di sini nampaknya masih dudukan ke Leverkusen ya. Di sini Leverkusen berhasil mendapatkan 3 kali kemenangannya atas Freiburg. Sementara Freiburg tersendiri baru bisa mendapatkan 1 kali kemenangan aja nih di 5 pertemuan terakhirnya melawan Leverkusen. Dan 1 pertandingan terakhirnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke klasemen sementara Liga Jerman, di sini Freiburg berada di peringkat keempat dengan torehan poinnya 51 poin dari 31 pertandingan. Sementara sang tamu di sini Leverkusen berada di peringkat kedua dengan torehan poinnya 67 poin dari 31 pertandingan. Oke, kita lanjut aja langsung masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot. Di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 1/4 dan juga angka setengah nih. Dan untuk operatornya, di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 23 per 4 dan 2,5. Dan di sini gua saranin kalian bisa ngambil ke Leverkusen. Kalian bisa ngambil ke Leverkusen dengan ngambil pur 1/4. Dan untuk operatornya, di sini gua saranin kalian bisa ngambil ke over 23 per 4 nih.
Dan untuk prediksi skor gua antara Freiburg berhadapan dengan Leverkusen ini nampaknya bakal dimenangkan oleh Leverkusen dengan skor 1-3 ya. Oke, kita lanjut aja langsung masuk ke pertandingan yang terakhir. Di pertandingan terakhir ini mempertemukan antara AS Roma berhadapan dengan Fiorentina nih. Mau selama-lama, kita lanjut aja langsung masuk ke head-to-head dari kedua tim. Di 5 pertandingan terakhir dari AS Roma, di sini AS Roma berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 pertandingan terakhirnya berakhir dengan hasil imbang. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari sang tamu, di sini Fiorentina berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali kekalahan dan 2 kali hasil imbang ya. Dan kalau kita masuk di 5 pertemuan terakhir antara AS Roma berhadapan dengan Fiorentina, di sini nampaknya masih diunggulkan ke Fiorentina nih. Di sini Fiorentina berhasil mendapatkan 2 kali kemenangannya atas AS Roma. Sementara AS Roma sendiri baru bisa mendapatkan 1 kali kemenangan aja nih dari 5 pertemuan terakhirnya melawan Fiorentina ya. Dan 2 pertandingan terakhirnya berakhir dengan hasil imbang nih. Dan kalau kita masuk ke klasemen sementara Serie A, di sini AS Roma berada di peringkat ke-6. Ratingnya 60 poin dari 34 pertandingan. Serta di sini Fiorentina berada di peringkat ke-8 ya. Ratingnya 59 poin dari 34 pertandingan. Ini cukup menarik untuk pertandingan AS Roma berhadapan dengan Fiorentina ini karena hanya terpaut selisih 1 poin aja untuk mengejar posisi AS Roma ya. Oke, kita lanjut aja langsung masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot. Di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 3/4 dan juga angka 1. Dan untuk operandernya, di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 2,5 dan juga angka 2/4 nih. Dan di sini gua saranin kalian bisa menahan ke Fiorentina. Kalian bisa menahan ke Fiorentina dengan ngambil angka handicapnya 1/4 ya. Dan untuk operandernya, di sini gua saranin kalian bisa ngambil ke under 2,5 nih. Ini gue yakin banget untuk pertandingan AS Roma berhadapan dengan Fiorentina ini bakal jadi draw nih. Untuk saling bagi poin ya. Untuk prediksi skor gua ini bakal jadi draw dengan skor 1 sama aja nih. Oke, dan ini adalah ringkasan 5 pertandingan yang barusan gue bahas. Bagi kalian suka single bet, kalian bisa tinggal pilih aja nih, tinggal ngambil ke handicapnya ataupun ngambil ke operandernya ya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi ataupun prediksi bola lengkapnya, kalian bisa langsung aja nih join di link WhatsApp gua maupun di sosial media gua lainnya. Nanti bakal gua taruh di link WhatsApp gua maupun di sosial media gua lainnya ya. Oke, mungkin ini dulu nih yang bisa gua sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di prediksi-prediksi selanjutnya. Terima kasih dan salam sarjana cuan.